Fatality, brutality, finishing, flawless victory. Jadul dulu itu sering main game. Jadi kalau kita masukin koin 100 itu habis, biasanya ada yang curang juga guys. Jadi teman saya dulu lucu banget. Jadi koinnya itu dibolongin pakai. Kamu yang hobi ngegame pasti nggak asing lagi dengan game Mortal Kombat ini ya guys. Game ini sudah terkenal sejak zaman dulu, khususnya di tahun 90-an, waktu masih di zaman Sega sebelum PlayStation. Apalagi setelah diadaptasi juga ke layar lebar, game ini makin laku di pasaran. Halo guys, kembali lagi dengan saya Fuko Tara Taman Bermain. Well, sebelum saya ngebahas sebuah film yang satu ini, sebelumnya untuk teman-teman yang pecinta gamers, pernah dengar movie tagline atau games tagline seperti ini? Fatality, brutality, finishing, flawless victory. Well, dari tagline-nya mungkin kita sudah tahu kalau saya akan ngebahas film Mortal Kombat 2021 guys. Yap, benar sekali. Akhirnya setelah sekian lama kita anak-anak tahun 90-an menunggu, setelah 24 tahun menunggu, akhirnya franchise film ini dirilis juga di tahun 2021 guys. Yeay, keren banget sih menurut saya. Nah, di sini saya akan ngebahas lengkap tentang film Mortal Kombat 2021 ini guys. Dan yang paling kerennya, sebelum teman-teman ingin nonton nanti di tanggal 16 April di bioskop mendatang, ada baiknya teman-teman untuk menyimak dulu info yang akan saya berikan ini guys. Nah, di sini saya akan ngebahas lengkap tentang film dua Mortal Kombat sebelumnya yang di tahun 1995 dan tahun 1997 yang akhirnya mandet sampai sekarang ini guys. Gak perlu lama-lama, kalau gitu langsung aja saya review film yang super keren satu ini ya guys. Check this out. Nah, itu tadi official poster dari film Mortal Kombat 2021. Yeah, finally setelah 24 tahun menunggu, akhirnya film Mortal Kombat dirilis juga ya guys. Film Mortal Kombat merupakan salah satu film yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2021 ini. Film ini merupakan film garapan sutradara Simon McQuoid dan diproduseri oleh James Wan, Todd Garner, dan Lawrence Kasanoff. Bagi kamu yang hobi ngegame pasti nggak asing lagi dengan game Mortal Kombat ini ya guys. Game ini sudah terkenal sejak zaman dulu, khususnya di tahun 90-an, waktu masih di zaman Sega sebelum PlayStation. Apalagi setelah diadaptasi juga ke layar lebar, game ini makin laku di pasaran. Tahun ini Mortal Kombat kembali rilis tentu saja dengan cerita terbarunya. Pengen tahu lebih lanjut soal film Mortal Kombat 2021? Yuk kita lihat 7 fakta menarik dari versi Taman Bermain ya guys. Kesatu, Mortal Kombat 2021 sendiri akan dibintangi aktor dan aktris ternama untuk memerankan tokoh karakter yang telah populer di gamenya. Sosok protagonis utama, Cole Young, diperankan oleh Louis Tan. Sementara itu, Sonya Blade yang merupakan karakter asli dari game Mortal Kombat kembali dimunculkan juga. Kali ini karakter tersebut diperankan oleh Jessica McNamee. Lalu, Ludi Lin yang pernah membintangi film Power Rangers dipilih untuk memerankan karakter Liu Kang. Dan masih banyak karakter lain juga yang bikin pertarungan di film ini makin seru, seperti Kano oleh Josh Lawson, Jax Briggs oleh Mecca Brooks, Kung Lao oleh Max Huang, Raiden oleh Tadanobu Asano, hingga Scorpion yang dibintangi Hiroyuki Sanada. Dan tentunya yang paling keren dan membanggakan, aktor kenamaan Indonesia Joe Taslim yang mendapatkan peran sebagai karakter utama yaitu Sub-Zero. Joe Taslim memerankan salah satu karakter penting pada film ini. Sub-Zero merupakan musuh utama para petarung yang akan ikut berduel dalam turnamen Mortal Kombat. Sub-Zero memiliki kekuatan elemen es yang bisa dikendalikan melalui tangannya. Dengan kekuatannya,
Tokoh antagonis yang berpenampilan seperti ninja ini mampu menghancurkan musuh dengan cara membekukannya. Kedua, film keluaran rumah produksi New Line Cinema ini bercerita tentang seorang ahli bela diri bernama Cole yang dia biasa bertarung secara part-time demi hanya untuk mendapatkan uang. Kehidupan Cole diusik oleh Kaisar Shang dari Outworld untuk memburu rahasia dan warisan keluarga yang tak diketahui sama sekali oleh Cole. Shang mengirim petarung terbaiknya yaitu Sub-Zero untuk memburu Cole. Cole kemudian mencari cara untuk melawan kekuatan Outworld hingga akhirnya ia dipertemukan oleh teman-teman lain seperti Liu Kang, Kano, dan Kung Lao saat berlatih di sebuah kuil, dan ternyata tujuan mereka adalah sama, yakni mengalahkan kekuatan dari Outworld. Ketiga, seperti yang diketahui, ini merupakan reboot dari versi 1995 ya guys. Film ini diangkat dari franchise game Mortal Kombat yang sangat populer pada tahun 1995 silam dan dilanjutkan kembali dengan Mortal Kombat Annihilation 1997. By the way, banyak film yang diadaptasi dari game dan tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan, tapi tidak dengan Mortal Kombat. Terbukti pada film pertama dan keduanya, film tersebut mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Tetapi entah kenapa film tersebut tidak lagi dilanjutkan hingga akhirnya terjawab di 2021 ini ya guys. Keempat, selain diproduksi oleh New Line Cinema, film ini juga didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Tim produksi yang berpengalaman di skema film Hollywood yang menggarap film ini nggak usah diragukan lagi ya guys. Ada James Wan yang sukses membesut film horor populer seperti Insidious dan The Conjuring yang menempati kursi produser di kala itu. Ada David Callahan yang pernah terlibat untuk film The Expendables dan Godzilla. Kelima, pada September 2019 lalu, Greg Russo, sang penulis naskah, sempat memposting gambar clapperboard dengan logo naga Mortal Kombat di Twitter. Postingannya ini menandakan syuting pertama film ini telah mulai syuting sejak akhir tahun 2019 ya guys. Dan tentunya film ini akan tayang dengan rating R-nya ya. Itu sudah pasti dan agak mengherankan sih, sebab nantinya akan banyak pertarungan brutal yang berdarah-darah seperti layaknya di gamenya sendiri. Keenam, Mortal Kombat dirilis pada dua tempat, yakni bioskop dan platform streaming HBO Max ya guys. Dan film ini akan mulai tayang mulai tanggal 16 April 2021. Well, jadwal tayangnya jangan sampai kelewatan ya. Ketujuh, sedikit membahas rating R, kalian pasti sering melihat huruf R atau PG-13 ketika ingin menonton sebuah film. Setiap film yang diproduksi akan mendapatkan rating tersendiri. Rating film ini sangat diperlukan bagi orang tua yang ingin mengajak anaknya menikmati sebuah film di bioskop. Tapi tahukah kalian bagaimana pengelompokannya dan siapa yang membuatnya? Well, rating film ini ditentukan oleh Dewan Penilaian yang dikenal dengan Classification and Rating Administration atau yang disingkat dengan CARA. Dewan ini berada di bawah Motion Picture Association of America. Terdiri dari 10-13 orang tua yang menonton dan mendiskusikan untuk menentukan film ini tersebut layak diberikan rating yang ada di setiap bagian-bagian film. Seperti yang diketahui, film dengan rating R berarti restricted atau terbatas. Tidak satu orang pun dengan umur di bawah 17 tahun bisa menonton film ini, kecuali didampingi oleh orang tua atau yang lebih tua darinya. Hal ini tentu dengan maksud jelas untuk mengedukasi sang anak atau penonton. Karena penilaian ini diberikan pada film yang memiliki bahasa dan kekerasan dengan jumlah banyak, seperti ada unsur untuk sensualitas dan penyalahgunaan obat-obatan. Karena film ini tentunya menghasilkan banyak perkelahian khas crazy fatalities, maka tak heran film ini diberi rating R, yang kemungkinan akan menampilkan beberapa gerakan finisher klasik ala game Mortal Kombat yang penuh kekerasan. Dalam sebuah wawancara, aktor pemeran Cole bahkan mengaku akan ada banyak adegan kekerasan yang memilukan dan super sadis guys. Pokoknya film ini pasti keren banget ya, jadi teman-teman wajib nonton. Nah, gimana guys? Keren gak reviewnya? Itu tadi review saya tentang film Mortal Kombat tahun 2021 yang akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia di tanggal 16 April guys. Mortal Kombat ini sebenarnya pronunciasinya itu Mortal Kombat. Cuman karena kita, saya juga anak-anak tahun 90-an lebih senang bilangnya itu Mortal Kombat guys. Karena kalau kita bilang Mortal
Kombat dulu gitu, kayak udah terasa lebay gitu loh didengar sama teman-teman kita. Pronounce yang benar sebenarnya bilangnya itu Mortal Kombat, cuman ya karena kita sudah keseringan bilang Mortal Kombat, jadi sampai sekarang selalu bilangnya itu Mortal Kombat guys. Well, who cares ya tentang pronoun seperti ini. Yang jelas nanti kita bisa nikmati filmnya di April mendatang guys. Saya juga sebenarnya udah nggak sabar banget pengen nonton film ini bersama teman-teman saya yang satu angkatan, anak kelahiran 90 guys. Nah, yang ada kisah-kisah uniknya juga. Nah, di sini yang menariknya, saya masih ingat banget kenangan saya bermain games. Dulu kan itu masih game Sega ya guys ya. PlayStation belum ada. PlayStation kayaknya setelah 2-3 tahun setelah Mortal Kombat 3 itu baru keluarlah PlayStation di tahun 1996 sih sebenarnya PlayStation. Cuman saya memiliki PlayStation itu di tahun 1998. Nah, dan yang saya mainkan dulu itu adalah game Sega Genesis yang dirilis kalau nggak salah di tahun 1995 guys. Kenangan saya tentang game ini sangat banyak banget karena dulu kita itu kan mainnya masih sewa ya guys ya, kayak di game dingdong seperti itu. Jadi dulu itu ada pengalaman yang lucu banget. Jadi kita masukin koin-koin seperti itu. Jadi koinnya dulu kalau nggak salah 100 per 10 menit ya guys. Jadi kita anak-anak jadul dulu itu sering main game. Jadi kalau kita masukin koin 100 itu habis, biasanya ada yang curang juga guys. Jadi teman saya dulu lucu banget. Jadi koinnya itu dibolongin pakai dipakuin atau apa segala macam. Saya juga sudah lupa. Pokoknya dia bolongin terus dikasih benang di koinnya itu. Nah, setiap gamenya sudah ke riset sendiri, dia itu curang guys. Jadi koinnya itu dia masukin ke gamenya, ke tempat masukin koinnya itu dia masukin, colokin, terus gamenya mulai, koinnya ditarik lagi guys sama dia. Nah, itu salah satu kekonyolan dan kelucuan kita anak-anak tahun 90 guys. Ya, pokoknya tentang kenangan-kenangan nuansa game itu anak-anak zaman sekarang pokoknya nggak bakal bisa temuin lah di zaman-zaman kita dulu di tahun 90-80-an yang masih zaman-zaman Nintendo, Sega, dan game dingdong guys, begitu. Pokoknya thanks God we were born in the 90s because we're very happy back then. And pokoknya kenangan-kenangan seperti itu di zaman-zaman dulu itu pokoknya udah jarang banget kita temuin di zaman sekarang guys, yang serba digital ya, bisa kita bilang seperti itu. Well, kalau gitu itu aja dulu review saya tentang film Mortal Kombat tahun 2021. Pokoknya teman-teman wajib banget nonton ya guys, karena dengan kita menonton film ini kita juga sudah cukup membantu perindustrian film Indonesia juga untuk mengangkat salah satu aktor kenamaan Indonesia juga guys, yaitu Joey Taslimnya sendiri gitu guys. Well, kalau gitu sampai sini dulu review saya tentang film Mortal Kombat tahun 2021. Sampai jumpa di review film-film saya berikutnya. Saya Hako Tara, having fun karena dunia hanya teman bermain. Bye-bye. Wajib nonton ya guys.